Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. datang di kuliah online untuk UO2 di pertemuan yang terakhir. Pada pertemuan yang terakhir atau pada pertemuan 14 ini diisi oleh saya, yang mana nanti materinya adalah untuk ekstraksi superkritis CO2 dengan demi terwujudnya produksi bersih. Nah, pada materi kali ini berbeda dengan materi yang sebelumnya. Jika materi sebelumnya kita banyak perhitungan dan juga konsep serta teori, pada materi pagi hari ini yang akan saya berikan lebih banyak ke teori, terus kemudian di sini tidak ada perhitungan, di sini nanti kita hanya teori saja, terus kemudian ada studi kasus serta ada tugas nanti yang harus dikerjakan di saat kuliah ini nanti. Nah, tugas tersebut itu nanti menggantikan dari nilai ujian. Jadi nanti ujiannya hanya dari Bu Endang dan Bu Rita. Materi UAS-nya, materi dari saya hanya ada di nilai tugas saja, gitu ya. Jadi diharapkan semua mahasiswa mengerjakan tugasnya supaya nilainya tidak kosong untuk nilai UAS nanti, gitu ya. Terus yang kedua untuk peraturan perkuliahan sama seperti perkuliahan-perkuliahan yang lain, di mana selama meeting Zoom diharapkan mahasiswa menyalakan video, terus kemudian nanti selama perkuliahan berlangsung, jika diberikan waktu untuk bertanya, silakan untuk bertanya, terus kemudian jika ingin bertanya bisa ditanyakan lewat kolom chat atau mungkin bisa dengan langsung berbicara seperti itu. Lalu nanti jika ada yang misalnya ada trouble PPT belum tayang atau misalnya ada video-video yang tidak terdengar suaranya, silakan disampaikan juga gitu ya. Nah, untuk PPT-nya nanti akan saya share di ULS. Baik, saya kira itu tadi pengantar untuk kuliah pagi hari ini. Kita langsung saja di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang studi kasus yaitu ekstraksi superkritis untuk mendukung terwujudnya green process engineering atau teknik produksi bersih gitu ya. Nah, untuk PPT-nya ini memang belum saya share di ULS, nanti akan saya share ke ULS. Nah, pertama kita perlu tahu dulu, tadi kan sebelum kita masuk ke ekstraksi superkritis, kita perlu tahu dulu tentang apa yang dimaksud dengan teknik produksi bersih atau green engineering process. Nah, teknik produksi bersih di sini adalah merupakan suatu cara untuk memproduksi bahan baku menjadi produk yang melalui berbagai proses dengan limbah seminimal mungkin. Apa itu maksudnya? Jadi ketika kita melakukan suatu proses di industri, bagaimana caranya kita meminimalkan limbah yang terbentuk? Bukan berarti kita mengolah limbah, tetapi mencegah terbentuknya limbah. Sama seperti ketika seseorang itu, ibaratnya kalau orang itu, seseorang manusia, itu mencegah supaya dia tidak terkena sakit, ya kan? Bukan ketika sakit lalu diobati. Nah, sama seperti produksi bersih juga. Pada teknik produksi bersih ini bukan mengolah suatu limbah yang sudah terbentuk, tetapi kita mengusahakan supaya seminimal mungkin limbah yang terbentuk. Jadi
bagaimana suatu proses produksi supaya dia menghasilkan limbah seminimal mungkin. Atau kalau bisa dalam suatu proses itu kalau bisa sih tidak terbentuk limbah, cuman kan tidak mungkin bahwa suatu proses industri tidak terbentuk limbah sama sekali. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya limbah yang terbentuk ini seminimal mungkin atau menjadi lebih bersih gitu ya. Mengembangkan bagaimana produksi di Indonesia ini supaya semakin bersih. Nah, supaya apa? Supaya limbah yang dihasilkan kalau sudah semakin bersih atau seminimal mungkin, entah itu dari segi kualitasnya itu ya, maksudnya kualitasnya limbah yang dihasilkan hampir sesuai dengan baku mutu. Jadi nanti ketika proses pengolahan limbah tidak memerlukan proses yang terlalu panjang ya kan. Kalau misalnya pada proses pengolahan limbah itu kan banyak unitnya. Mungkin dengan produksi bersih ini kita bisa meminimalkan proses pengolahan limbahnya supaya tidak banyak gitu ya. Terus kemudian yang kedua dari segi atau mungkin juga bisa ketika limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan baku mutu. Jadi ketika dibuang ke lingkungan sudah tinggal langsung dibuang, sudah ramah terhadap lingkungan. Jadi bisa langsung dibuang, sudah sesuai dengan baku mutu yang ada. Atau juga yang kedua bisa sesuai dengan nilai kuantitasnya. Jadi bagaimana jumlah limbah yang kita buang ini misalnya sudah bersih, terus kemudian jumlahnya juga seminimal mungkin atau tidak terlalu banyak gitu. Itu yang dimaksud dengan teknik produksi bersih. Nah, sama halnya seperti rumah sakit, yang mana rumah sakit itu kan bukan artinya rumah yang sakit ya kan, tetapi rumah untuk mengobati orang-orang sakit. Sama halnya dengan produksi bersih. Di sini produksi bersih ini hanyalah suatu istilah, ya kan? Istilah yang mana dia ini produksi yang meminimalkan limbah gitu ya. Namanya juga teknik produksi bersih. Kalau kita perhatikan teknik itu kan adalah suatu proses gitu ya, melibatkan suatu rangkaian proses gitu ya. Produksi bersih itu bukan berarti mengolah limbah, tetapi bagaimana kita menciptakan suatu proses produksi yang bisa meminimalkan limbah tersebut. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalkan limbah tersebut? Itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Misalnya yang pertama dari bahan bakunya. Bahan bakunya itu bisa dipilih mungkin bahan baku yang lebih ramah terhadap lingkungan, terus kemudian mudah diperoleh, atau mungkin mudah diperbarui juga, seperti itu. Terus kemudian yang kedua dari faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini banyak. Misalnya bisa lebih ke yield atau konversi. Jadi kayak misalnya bagaimana suatu proses ini kita mengkondisikan supaya nilai konversinya tinggi. Jadi misalnya ada bahan baku 100 mol per misalnya ada bahan baku dengan laju 100 mol per menit. Bagaimana bahan baku 100 mol per menit ini bisa terkonversi menjadi produk seluruhnya. Jadi nilai konversinya besar. Misalnya konversinya bisa mencapai 80 sampai 90%. Jadi kan ada 10% bahan baku yang tidak terbentuk menjadi produk, misalnya seperti itu. Nah, atau misalnya dari yield-nya berapa jumlah bahan baku yang terbentuk jadi produk. Jadi dari bahan baku tersebut berapa banyak yang terbentuk menjadi produk. Jadi faktor ekonomi bisa dari yield atau konversi. Terus kemudian dari pengolahan limbahnya. Ya tadi yang seperti saya bilang di awal, bagaimana kita itu meminimalkan si limbah itu supaya ketika terbentuk suatu limbah, mungkin limbah ini bisa
dilakukan pengolahan dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Mungkin itu tuh bisa digunakan kembali gitu ya, bisa langsung digunakan kembali atau bisa untuk proses berikutnya atau bagaimana, itu bisa menggunakan prinsip 3R. Misalnya ada misalnya ya limbahnya berupa air gitu ya, air dengan kontaminan-kontaminan tertentu. Nah, air ini bisa digunakan misalnya diproduksi kertas gitu ya. Diproduksi kertas, airnya ini kan mungkin ada beberapa berbagai macam zat-zat yang terikut di dalam air tersebut gitu ya. Pada saat itu airnya itu bisa diolah terlebih dahulu, terus kemudian kita gunakan kembali. Jadi meminimalkan limbah. Jadi tidak ada limbah yang terbentuk, misalnya seperti itu. Atau misalnya pada proses di berbagai macam produksi, misalnya pada di pabrik pupuk gitu ya, pupuk urea dan lain sebagainya, itu banyak yang sudah menerapkan konsep yang namanya produksi bersih. Nah, ini hanya nanti permulaan, nanti akan lebih dibahas lebih lanjut. Misalnya tadi contohnya saya bilang pada proses di pabrik pupuk ya, misalnya bahan baku awalnya adalah gas alam, kemudian masuk ke primary reformer, secondary reformer, kemudian nanti ada amoniak sintesis. Nah, terus kemudian ada produk berupa CO2 yang mana CO2-nya bisa masuk ke absorber, terus kemudian bisa digunakan untuk proses di urea reaktor, misalnya seperti itu. Dan berbagai macam proses produksi yang lain. Nah, itu nanti yang menjadi tugas para engineer bahwa menciptakan suatu proses produksi yang bersih. Atau misalnya ada contoh lainnya, proses produksi bersih di pabrik kelapa sawit, ya minyak kelapa sawit. Nah, pertama dari buah kelapa sawit, terus yang diambilkan biji kernelnya. Nah, pada saat proses itu kan akan ada proses pembersihan buahnya atau bagian luarnya, kulitnya, serabutnya, kemudian sisa ampasnya. Nah, mungkin dari sisa-sisa itu yang kemudian bisa digunakan menjadi bahan bakar, misalnya sebagai bahan bakar di furnace, misalnya seperti itu. Nah, itu kan berarti dia sudah meminimalkan limbah. Jadi limbah yang terbentuk digunakan untuk proses di unit lain, misalnya yaitu misalnya untuk proses bahan bakar di unit furnace, misalnya seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan teknik produksi bersih. Ini ada contoh juga, misalnya pada hari ini kita menggunakan crude oil atau minyak mentah, kemudian di refinery, pemurnian, kemudian ada platform bioblocks, kemudian melalui suatu rangkaian proses chemical engineering, sehingga akan diperoleh aditif dan juga polimer. Yang akan datang diharapkan crude oil ini kan nanti saya bilang bahwa produksi bersih itu berbagai macam aspek yang mempengaruhi. Salah satunya adalah bahan baku. Nah, misalnya bahan bakunya diganti dengan biomass atau biomasa. Kemudian melalui proses bioteknologi dan biorefinery, platform bioblocks, kemudian chemical engineering, sehingga akan dihasilkan produk yaitu bioaditif dan juga polimer. Nah, di sini prinsip green engineering-nya itu adalah dengan mengganti yang namanya bahan bakunya, yang awal mulanya yaitu crude oil digantikan dengan biomass. Nah, berikut itu adalah grafik yang mana sumber daya alam versus waktu. Nah, di sini ada garis merah dan biru.
Nah, garis merah dan biru ini seiring berjalannya waktu, ini tuh adalah yang biru adalah garis penurunan sumber daya alam tanpa adanya produksi bersih, ya, tanpa adanya produksi bersih. Sementara yang merah itu adalah garis penurunan sumber daya alam dengan adanya teknik produksi bersih. Semakin lama atau semakin ke depannya waktu itu, semakin berjalannya waktu, itu maka yang namanya produksi itu akan semakin besar gitu ya. Semakin besar. Jadi kita ingin di sini waktu ini adalah waktu saat sumber daya alam tidak dapat mendukung atau menunjang suatu produksi. Jadi dengan berjalannya waktu bisa saja sumber daya alamnya habis sementara produksi itu terus berlangsung, terus terjadi. Jadi sumber daya alamnya tidak dapat lagi mendukung atau menunjang proses dari produksi tersebut. Nah, namun hal ini dapat dikendalikan dengan adanya cleaner production. CP ini adalah cleaner production, yang mana suatu rangkaian alat atau suatu rangkaian proses yang dapat mendukung atau menunjang terjadinya suatu perubahan, sehingga sumber daya alamnya dapat dikendalikan. Kalau sumber daya alam dapat dikendalikan, artinya lingkungan hidup pun dapat dikendalikan. Penduduk juga bisa dikendalikan, kemudian limbah juga bisa diminimalkan, serta sumber daya alamnya jadi lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi masih tetap terjaga gitu ya, sumber daya alamnya tidak habis gitu. Pada garis yang warna merah yang dengan cleaner production, semakin lama jika menggunakan cleaner production maka sumber daya alam habisnya tidak secara drastis. Jadi masih ada sisa untuk kehidupan produksi yang lain atau berikutnya. Yang garis merah itu bisa dilihat bahwa penurunannya tidak secara drastis. Jadi masih ada sisa atau ada sisa sumber daya alam untuk kehidupan produksi yang berikutnya. Nah, sementara yang garis merah itu adalah garis biru itu menunjukkan semakin lama waktu maka jika tanpa menggunakan cleaner production maka sumber daya alamnya akan habis sehingga tidak ada sisa untuk kehidupan berikutnya. Jadi yang merah ini itu karena ada cleaner production sumber daya alamnya masih ada sisa untuk produksi yang lain atau produksi yang berikutnya. Sementara yang biru karena dia tidak menerapkan prinsip clean production, maka sumber daya alamnya itu bisa tidak ada sisa untuk kehidupan berikutnya. Jadi cleaner production di sini dapat memperpanjang sumber daya alam atau bisa mencegah atau meminimalkan limbah bahkan sebelum terbentuk. Jadi intinya bahwa kembali lagi bahwa cleaner production ini untuk mencegah atau meminimalkan terbentuknya limbah, bukan untuk mengolah limbah yang terbentuk. Itu. Adapun berbagai macam prinsip dari produksi bersih ada 12 prinsip di sini. Nah, yang pertama itu adalah prevention. Di sini prevention jelas bahwa pengertian dari prevention itu adalah mencegah.
Mencegah terbentuknya limbah. Jadi bagaimana supaya tidak terbentuk limbah? Bisa diatur dari prosesnya, bisa diatur dengan cara prinsip 3R tadi. Ya, misalnya kalau prinsip 3R, contohnya misalnya, pada proses pembakaran di furnace, maka akan dihasilkan, fly ash dan juga ada yang bottom ash. Nah, yang bottom ash dari proses pembakaran tersebut, itu kan mengandung silika yang tinggi. Nah, bottom ash tersebut bisa digunakan untuk produksi yang lain, yaitu misalnya produksi semen, misalnya seperti itu. Jadi banyak ya, misalnya dalam suatu pabrik, misalnya tadi yang saya bilang produksi minyak kelapa sawit. Nah, itu kan dari, buah kelapa sawit, kemudian yang diambil tuh hanya biji kernelnya kan, biji kernelnya itu, sehingga karena yang diambil biji kernelnya, nah itu kan ada limbah-limbah misalnya dari ampasnya, kemudian dari kulitnya, atau berbagai macam yang lainnya itu. Nah, kemudian yang buahnya itu yang apa, dari buah kelapa sawit itu yang tidak digunakan, misalnya seperti serabut-serabutnya atau misalnya ampasnya. Nah, itu kan bisa digunakan untuk bahan bakar di furnace. Nah, kemudian setelah digunakan untuk bahan bakar di furnace, ternyata dia akan menghasilkan fly ash dan juga bottom ash. Nah, yang bottom ash-nya ini mengandung silika yang tinggi kan. Nah, karena dia mengandung silika yang tinggi, berikutnya dia bisa digunakan atau dialokasikan ke produksi yang lain, misalnya yaitu ke produksi semen. Sehingga diproduksi sebagai bahan baku di produksi semen tersebut. Jadi tidak ada limbah yang terbentuk atau meminimalkan supaya terbentuknya limbah ini sedikit gitu ya. Supaya, apa yang limbah yang terbentuk langsung digunakan untuk, bisa digunakan untuk menggunakan prinsip 3R, bisa digunakan untuk produksi itu sendiri ataupun diproduksi di unit lain, ataupun diproduksi di, di bagian plant lain, misalnya kayak tadi dari furnace, terus kemudian, digunakan untuk produksi di semen, misalnya seperti itu. Yang kedua itu adalah atom ekonomi. Untuk yang atom ekonomi, ini tuh terkait dengan efisiensi atau konversi. Seperti yang saya bilang di awal, bagaimana kita mengupayakan si bahan baku ini bisa terkonversi secara sempurna. Mungkin memang dalam suatu proses untuk optimalkan konversi hingga 100% itu kan mustahil. Nah, bagaimana caranya supaya mendekati angka tersebut, misalnya di range 80 sampai 90%. Selain konversi atau bisa juga dengan dihitung yield-nya atau efisiensi dari eh, proses atau suatu alat tersebut. Jadi bagaimana kita kalau atom ekonomi ini berbicara tentang nilai konversi. Jadi kalau misalnya bahan bakunya semakin banyak terbentuk jadi produk, berarti kan akan lebih semakin menguntungkan. Kalau dari faktor ekonomi akan lebih menguntungkan. Dilihatnya adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi prevention bahwa limbah yang terbentuk itu lebih baik di treatment atau clean up. Misalnya itu adalah kayak yang tadi saya bilang bisa di-treatment dengan cara 3R. Terus kemudian ada pula contohnya menggunakan solvent yang lebih sedikit. Kemudian atom ekonomi ini bisa berbicara tentang yang namanya konversi atau bisa juga tergantung dari katalisnya, katalis yang digunakan. Kemudian ada less hazardous synthesis. Kalau pada less hazardous synthesis, ini adalah
mensintesa atau prosesnya menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Jadi kalau bisa mengganti misalnya ini pada proses, asam adipat, ya kan, pada sintesis asam adipat dengan menggunakan reaksi oksidasi dari sikloheksan. Nah, using, hidrogen peroksida. Nah, si sikloheksannya ini bisa digantikan dengan bahan baku yang lebih, apa ya, tidak berbahaya, misalnya dengan glukos, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang keempat ada desain safer chemical, jadi menggunakan atau mendesain suatu proses agar aman, gitu ya, yang tidak toksik, kemudian yang tidak, eee, tidak apa ya, tidak, nilai titik nyala atau titik, supaya dia tidak mudah terbakar juga, terus kemudian tidak mudah meledak, ya seperti itu. Terus kemudian di sini desain safer chemical ini juga bisa diartikan bahwa mendesain suatu proses agar aman. Nah, itu mungkin bisa didefinisikan dengan mengatur suhu dan tekanan yang tidak terlalu tinggi. Kalau tidak terlalu tinggi berarti kan kemungkinan terjadinya bahaya akan semakin kecil. Jadi bisa diatur di situ dari suhu dan juga tekanannya. Atau juga dengan safety-safety yang ada, misalnya dengan pengaturan kontrol valve-nya. Jadi supaya ketika ada berbagai macam lapis safety-nya supaya ketika ada trouble error jadi tidak langsung misalnya ini tekanan misalnya dari tekanan proses tersebut menggunakan tekanan yang tinggi ternyata tekanannya akan terus semakin tinggi. Nah kalau misalnya tekanannya terus tinggi tanpa ada safety-nya dari alat tersebut lama-lama bisa meledak. Nah oleh karena itu di sini bisa didesain suatu alat supaya terdeteksi ketika tekanannya tinggi mungkin nanti valve-nya akan perlu dibagaimanakan. Misalnya valve-nya yang bagian atasnya perlu dibuka untuk merilis yang ada di dalam situ supaya tidak terlalu tinggi tekanannya sampai sesuai dengan tekanan proses yang ada. Terus kemudian nanti valve-nya secara otomatis akan tertutup kembali sehingga prosesnya bisa berlangsung pada tekanan yang seharusnya. Misalnya sebagai berikut. Kemudian desain for energi efisiensi. Ini terkait dengan integrasi energi. Jadi ketika suatu proses tersebut, kalau misalnya menggunakan suhu dan juga tekanan yang tidak terlalu tinggi, otomatis akan lebih hemat energi juga. Terus kemudian misalnya menggunakan katalis ya, proses tersebut menggunakan katalis berarti kan bisa menurunkan juga nilai energi tersebut. Terus kemudian, nah ini adalah saver solvent. Nah, kalau di sini saver solvent itu adalah menggunakan solvent yang aman. Nah, seperti yang akan kita gunakan nanti, yaitu menggunakan supercritical CO2. Nah, kalau di sini solvent yang aman itu bisa kalau bisa pakai air misalnya ya, suatu proses kalau bisa solventnya hanya pakai air, kenapa kita harus menggunakan solvent yang berbahaya? Jadi kalau bisa solvent yang kan kita sebelum menggunakan bahan-bahan baku tersebut kita pasti yang pertama kali adalah membaca MSDS-nya, bagaimana bahan tersebut, berapa nilai LD-nya ya kan, bisa dilihat dari LD-nya. LD 50-nya bagaimana, terus kemudian nilai itu kan dari toksiknya, terus kemudian bisa dilihat dia bahannya mudah terbakar, mudah meledak, atau bahan yang berbahaya yang seperti apa, atau mungkin bahan tersebut masih aman-aman saja gitu ya. Nah, dari pemilihan solvent ini juga mempengaruhi produksi bersih. Karena apa? Kalau misalnya bahannya ini ternyata berbahaya, terus kemudian ketika solventnya tersebut digunakan untuk reaksi, ternyata produknya yang terbentuk atau produk samping yang terbentuk ini
atau limbah yang terbentuk itu adalah cukup berbahaya bagi lingkungan ketika kita langsung buang ke lingkungan. Nah, otomatis kalau berbahaya untuk lingkungan, kita perlu mengolah limbah tersebut kan. Nah, ketika kita proses pengolahan limbah tersebut, maka kan suatu rangkaian pengolahan limbahnya akan lebih panjang dari awal hingga akhir. Seperti kalau di mata kuliah mungkin di mata kuliah utilitas ya kan, pada proses pengolahan limbah itu kan banyak tahapannya. Nah, kalau misalnya mungkin kita menggunakan solvent yang lebih ramah lingkungan, tahap pengolahan limbahnya ini tidak terlalu panjang. Misalnya hanya melalui beberapa tahap saja. Tetapi ketika kita dengan melakukan proses solventnya ini dari awal berbahaya sehingga produk samping atau limbah yang dihasilkan juga berbahaya, maka proses pengolahan limbahnya akan semakin panjang gitu ya, semakin panjang. Atau bisa juga solventnya diganti dengan supercritical CO2. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di sini. Kenapa kita menggunakan supercritical CO2? Karena di sini itu adalah bagian dari produksi bersih. Jadi pemilihan solvent ini adalah bagian dari produksi bersih. Nah, apakah semua bahan baku bisa menggunakan solvent tersebut? Misalnya solvent air ataupun supercritical CO2, tidak semuanya. Ada kondisi-kondisi, pastinya tidak semuanya ya, pastinya ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan supaya bisa menggunakan solvent tersebut. Terus kemudian di sini ada inherently safer chemistry. Kemudian di sini ada renewable feedstock. Nah, kalau renewable feedstock ini berarti dia menggunakan bahan baku yang mudah diperbarui gitu ya. Jadi mungkin pemilihan bahan bakunya juga bisa diganti. Kayak yang tadi misalnya dari crude oil bisa diganti dengan bahan baku yang lebih mudah diperbarui. Contohnya adalah biomasa. Selain mudah diperbarui, dia juga tidak tidak akan habis gitu ya, tidak akan habis. Jadi proses produksinya akan lebih berlangsung lebih lama. Ini ada reduce derivatif, kemudian ada katalis. Nah, katalis di sini katalis ini kan tujuannya adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Sehingga suhu yang misalnya suhunya yang tadinya dalam prosesnya tinggi, tapi dengan adanya katalis bisa menurunkan suhu reaksi gitu ya. Suhu yang dibutuhkan jadi tidak terlalu tinggi atau lebih rendah. Sehingga kalau suhunya lebih rendah, energi yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Karena apa? Karena batu bara atau bahan bakarnya lebih sedikit sehingga CO2 yang dihasilkan pun akan lebih sedikit. Ya. Jadi ada hubungannya ya dari pemilihan katalis, nanti pengaruhnya ke belakang. Jadi dari pemilihan katalis, misalnya katalisnya bisa menurunkan energi aktivasi. Jadi ketika suatu proses itu menggunakan suhu yang cukup tinggi, misalnya hingga 200 derajat Celcius, terus kemudian dengan adanya katalis, maka bisa menurunkan energi aktivasi hingga misalnya hingga 150 derajat Celcius. Nah, ini kan sudah suhunya lebih rendah. Ketika suhunya lebih rendah, otomatis panasnya ini kan diperoleh dari bahan bakar ya, bahan bakar yang ada di furnace misalnya seperti itu. Bahan bakarnya dari batu bara, misalnya gitu, dari batu bara sehingga menghasilkan panas yang bisa menyuplai suhu tersebut, yang bisa mensuplai untuk menjaga suhunya 150 derajat Celcius tadi. Nah, terus pada saat proses pembakaran
batu bara ini supaya menghasilkan panas atau supaya menghasilkan steam misalnya gitu ya, supaya menghasilkan steam. Nah, ini kan akan menghasilkan limbah ya, limbahnya dari proses itu bisa menghasilkan CO2 atau bisa menghasilkan fly ash dan bottom ash. Nah, itu kan bisa diminimalkan. Jadi dari pemilihan katalis bisa menghemat energi, bisa menghemat limbah yang dihasilkan. Design for degradation. Misalnya memilih alat-alat yang lebih awet gitu ya, lebih awet sehingga nggak nggak perlu untuk beli lagi gitu ya. Jadi tidak mudah untuk korosif gitu. Kemudian ada real time analysis. Ini tuh seperti seperti real time untuk analisa limbah karena ini tuh tidak bisa berpatokan pada misalnya sebulan yang lalu itu kondisinya seperti ini. Nah, belum tentu pada kondisi bulan ini pun sama seperti kondisi yang lalu. Jadi kita perlu terus meninjau untuk limbah yang terbentuk tersebut dari proses produksi. Adapun sejarah dari pengolahan limbah yang dulu, yang nomor 1 ini, ya dahulu kala pasif, ya kan, karena kegiatan produksi pun sedikit, jadi limbah yang terbentuk ya sudah langsung dibuang begitu saja ke lingkungan gitu ya. Kan dulu banget itu kan proses produksi sedikit, teknologi juga belum semaju sekarang. Jadi ketika ada limbah yang terbentuk dari proses produksi, ya sudah langsung dibuang ke lingkungan. Terus kemudian reaktif adalah sistem end of pipe. Sistem end of pipe itu artinya adalah semua limbah yang terbentuk, jadi kayak misalnya nih ada suatu rangkaian proses, di dalam rangkaian proses tersebut misalnya ada reaktor, ada separator, kemudian ada drying, misalnya seperti ada 3 alat, ada atau misalnya pertama ada mixer, ada reaktor, ada separator, ada drying. Misalnya ada 4 alat. Nah, 4 alat tersebut menghasilkan limbah tertentu ya, menghasilkan limbah tertentu. Di mixer ada limbahnya, terus kemudian di reaktor, separator, dan juga di drying. Misalnya empat-empatnya menghasilkan limbah. Nah, empat-empat limbah tersebut langsung dibuang di pipa terakhir gitu ya, langsung dibuang jadi satu di pipa terakhir, terus kemudian baru diolah, misalnya seperti itu. Diolah pengolahan limbah. Jadi kayak tidak dipisahkan gitu ya, limbahnya tidak dipisahkan tapi jadi satu terus kemudian langsung diolah gitu. Terus kemudian ada konstruktif atau daur ulang, itu jadi kayak ketika limbahnya udah terbentuk ya, misalnya limbahnya udah terbentuk terus kemudian sudah siap dibuang ke lingkungan, terus kemudian baru dipakai kembali. Nah, proaktif atau produksi bersih, jadi bagaimana limbah-limbah yang terbentuk itu kayak misalnya tadi dari satu alat ke alat yang lain, misalnya pengolahan minyak kelapa sawit dari buah kelapa sawit tersebut, misalnya proses pengupasan gitu ya. Nanti proses pengepresannya sehingga ada ampasnya, terus kemudian dan berbagai macam proses ke belakang. Nah, itu setiap limbah-limbah yang terbentuk itu diolah terlebih dahulu di dalam pabriknya sebelum dibuang. Jadi diolah dulu di sini sehingga ketika yang dibuang ini adalah yang memang sudah tidak bisa diolah lagi gitu ya. Tidak tahu harus maksudnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan terhadap limbah tersebut sehingga baru langsung dibuang. Jadi ketika dibuang ini sudah juga sesuai dengan baku mutu yang ada. Itu perbedaannya. Kalau dulu ya sudah dibuang begitu saja, kemudian berkembang yaitu dengan pengolahan limbah, tapi ya di dalam satu end of pipe, jadi pipa pembuangan akhir, baru kemudian diolah
Terus kemudian ada konstruktif atau daur ulang, jadi limbah yang terbentuk didaur ulang. Terus kemudian kalau proaktif atau produksi bersih mulai berkembang, jadi di dalamnya sini ya, di dalam sini udah diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Kalau yang ini dibuang dulu baru diolah, terus kemudian baru digunakan kembali. Adapun unit-unit operasi untuk yang mendukung proses pengolahan limbah ini. Ada pemisahan, pencampuran, absorpsi, pengeringan, evaporasi, destilasi. Jadi ini adalah alat-alat yang bisa menunjang produksi bersih. Alat-alat dalam industri pangan. Nah, ini misalnya adalah gambar ekstraksi dari ada yang teh, kemudian ada ekstraksi dari jeruk, misalnya biji kopi. Nah, ini alat ekstraktornya, gambar ekstraktornya adalah sebagai berikut. Terus kemudian ada juga ekstraksi zat warna dari bahan alam. Kemudian ekstraksi tumbuh-tumbuhan, untuk obat-obatan, ekstraksi quinine untuk obat malaria, aroma, dan lain sebagainya. Kemudian ada evaporator. Nah, ini pemilihan alat ini juga berpengaruh, misalnya ini evaporator. Misalnya kita menggunakan 3 evaporator atau 4 evaporator. Ternyata misalnya dengan menggunakan 4 evaporator mungkin lebih boros ya, beli alatnya lebih mahal karena ada ketambahan 1. Tetapi dari sisi jangka panjang ini bisa dilihat bahwa efisiensi energi atau energi yang dihemat, ya kan kalau misalnya dengan 4 ini misalnya energinya lebih hemat gitu ya. Energinya lebih hemat, terus kemudian kan kalau evaporator itu kan untuk menguapkan ya, kemudian di situ mungkin nanti bisa nilai dari kemurniannya lebih tinggi gitu ya, kemurniannya lebih tinggi, berarti kan lebih baik menggunakan 4 daripada 3, mungkin hemat di awal, ya kan, hemat 1 evaporator, tetapi selama proses produksi jangka panjang, dia tidak hemat, kurang hemat energi, terus kemudian kemurniannya tidak yang terlalu tinggi gitu. Misalnya seperti itu. Jadi di sini pemilihan alat pun bisa menunjang yang namanya produksi bersih. Gitu ya. Jadi dengan 4 evaporator lebih hemat energi, energi lebih hemat artinya nanti kalau energi bisa hemat berarti pengaruhnya adalah ke faktor ekonomi juga. Gitu. Kemudian kemurniannya juga yang dihasilkan lebih tinggi. Ada kolom distilasi contohnya. Bisa kalau kolom distilasi ini kan untuk pemisahan berdasarkan titik didihnya. Nah, pada pertemuan yang lalu di pertemuannya Bu Rita itu sudah dipelajari mengenai ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Nah, pada pertemuan kali ini itu adalah mempelajari tentang ekstraksi superkritis. Ini berikut adalah gambar ekstraksi superkritis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekstraksi fluida superkritis atau yang dimaksud dengan SCF? Nah, namanya juga kondisi superkritis itu adalah kondisi
pada saat suhu dan juga tekanan tertentu yang mana fase cair dan fase uapnya atau fase gasnya ini menjadi suatu zat yang tidak dapat dibedakan karena berada di atas temperatur kritisnya. Jadi suatu zat ini ya ada zat itu kan terdiri dari fasenya, ada fase solid, ada fase liquid dan juga ada fase vapor. Nah, pada suatu titik di sini ada yang namanya triple point, ya kan? Kalau di termodinamika kita telah belajar di sini ada yang namanya triple point dan di sini adalah critical point. Saat suatu zat tersebut mencapai titik kritisnya, superkritisnya di sini, berarti itu mengatakan bahwa fase cair dan fase uapnya di sini tidak lagi dapat dibedakan. Hal tersebut disebut dengan kondisi supercritical fluid. Nanti di sini saya akan tunjukkan bagaimana sih gambar atau video, ada videonya juga nanti tentang kondisi superkritis tersebut. Sifat fisik dan termal dari fluida superkritis ini berada di antara cairan dan gas murni. Oleh karena itu juga dapat dikenal sebagai compressible liquid atau dense gas. Fluida superkritis dikarakterisasikan dengan densitas yang tinggi, viskositasnya rendah, kemudian difusitas menengah antara gas dan cairan. Nah, kriteria dari suatu pelarut yang untuk yang lebih disukai kan sebelum kita menentukan pelarut tersebut itu kan kita perlu tentukan dulu dari kriterianya ya, kriteria dari pelarut tersebut. Kalau diharapkan pelarut yang disukai itu kan yang tidak berbahaya atau kurang berbahaya. Ya, kurang berbahaya. Kalau misalnya tidak berbahaya itu mungkin tidak ada ya yang tidak berbahaya sama sekali. Itu kan pasti tidak ada, pasti pelarut tersebut ada bahayanya. Jadi kalau bisa kita mengurangi bahaya itu dengan mencari pelarut yang kurang berbahaya. Terus kemudian tidak menimbulkan dampak pada kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang jelas ramah terhadap lingkungan, tidak menimbulkan efek rumah kaca, misalnya seperti itu. Dan juga bisa tidak menyebabkan global warming. Nah, hal tersebut bisa dicari dengan tadi seperti yang saya bilang di awal, pelarutnya contohnya bisa air. Nah, pada di sini ini pelarutnya bisa menggunakan yang namanya fluida superkritis ya. Fluida superkritis itu karakteristiknya adalah fluida tersebut berada di atas temperatur kritisnya. Suhu dan tekanannya berada di atas kritisnya. Nah, itu kalau gas itu kan densitasnya adalah 10 pangkat min 3. Kalau liquid satuannya adalah gram per mili ya. Liquid 1, sementara fluida superkritis itu ada di antara gas dan juga liquid ya. Makanya nanti kan tidak dapat dibedakan antara fase gas dan juga liquidnya karena itu adalah densitasnya ini berada di antara fase gas dan juga fase liquidnya. Begitu pula untuk yang viskositas dan juga yang difusivitasnya pun berada di antara difusivitas gas dan juga liquid. Ada berbagai macam jenis pelarut yang bisa digunakan untuk fluida superkritis. Ada CO2, amonia, water, dan lain sebagainya. Di antara ini semua, misalnya nih ya, kita pilih amonia. Amonia ini kan cukup berbahaya ya. Pelarut yang cukup berbahaya dan juga cukup toksik juga. Kemudian ada nitrous oxide, kemudian metan, etan, etilen, terus kemudian di sini ada metanol. Nah, misalnya kayak amonia pun
selain berbahaya di sini PC-nya juga cukup tinggi. Kemudian kalau water ini aman, pelarut yang aman, ya kan? Water kan aman, tetapi nilai TC dan juga PC-nya cukup tinggi ya. Ini sampai 374 derajat Celcius loh ya. Kalau 374 derajat Celcius berarti kan cukup tinggi. Dan tekanannya sampai 218 ATM. Ini juga cukup tinggi. Nah, ini akan berbahaya nantinya gitu ya. Kalau suatu proses menggunakan suhu dan juga tekanan yang tinggi ini cukup berbahaya. Nanti kontrolnya pun akan lebih sulit. Nah, amonia sama water ini kan jelas tidak mungkin karena cukup tinggi. Bagaimana dengan nitrous oxide? Nah, di sini juga temperaturnya mungkin rendah ya. Tekanan juga demikian, tetapi kan di sini mungkin lebih toksik gitu. Dan metan, kalau metan ini justru suhunya sangat rendah, terlalu rendah. Nah, ini untuk maintain-nya juga terlalu sulit. Nah, di sini juga ada etan, etilen, dan juga metanol. Metanol juga suhunya tinggi. Jadi yang memungkinkan di sini adalah CO2. Selain suhu dan juga tekanannya yang rendah, yang hampir mendekati suhunya ini kan hampir mendekati kondisi lingkungan. Yang kedua alasannya menggunakan CO2, dia ini mudah diperoleh ataupun mudah diperoleh, terus kemudian dia ini kan justru suatu limbah juga ya dalam suatu proses. Itu kan kadang proses pembakaran, misalnya proses pembakaran itu kan akan menghasilkan pembakarannya ketika sempurna akan menghasilkan CO2. Nah, gas CO2 tersebut daripada mungkin dibuang ke lingkungan tidak berbahaya, tetapi ketika dalam jumlah yang banyak bisa jadi berbahaya. Maka dari itu gas CO2 ini bisa dilakukan penyerapan ya kayak hasil dari pembakaran tersebut CO2-nya dilakukan penyerapan menggunakan absorber. Nah, di sini untuk menghasilkan untuk memperoleh CO2 murni ya kan. Untuk mendapatkan CO2 murni. Terus kemudian baru bisa langsung digunakan untuk proses supercritical fluida superkritis gitu ya, sebagai fluida superkritis atau ekstraksi superkritikal. Nah, sementara bahan-bahan yang lain untuk mendapatkan kemurniannya itu sulit. Kalau CO2 lebih mudah gitu ya. Terus kemudian banyak di alam, terus mudah diperoleh, terus jumlahnya tidak akan habis gitu ya. Kalau CO2 jelasnya tidak mudah habis gitu. Misalnya tadi dari proses pembakaran CO2-nya masuk ke kolom absorber yang kemarin sudah dijelaskan sama Bu Endang ya. Di kolom absorber terus kemudian dipilih solvent tertentu, misalnya menggunakan NDEA. Nah, NDEA ini akan menyerap kemudian di sini akan terjadi proses penyerapan sehingga kemurnian CO2-nya akan lebih tinggi gitu. Nah, ini tadi gambar dari TC dan PC pada CO2. Prinsip grand engineering pada fluida superkritis CO2. Mengapa menggunakan fluida superkritis CO2? Karena di sini lebih murni, kemudian lebih stabil, sebagai pelarut non polar juga. Kemudian dia tak berwarna, nggak berbau dan nggak berasa, karakteristiknya saja. Kemudian juga dia aman, tidak mudah terbakar. Terus kemudian dia ramah lingkungan juga, ya kan? Kemudian recovery solvent dapat meminimalkan residu dalam produk. Pelarut yang mudah didapat dalam kemurnian yang tinggi. Ya, tadi yang saya bilang, kalau untuk mendapatkan CO2 yang murni, kemurniannya tinggi itu lebih mudah. Terus kemudian kompatibel dengan kondisi lingkungan karena tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Gas CO2
Banyak fluida dikembangkan sebagai pelarut superkritis dengan pemanasan dan menaikkan tekanan. Ya kan? Tadi yang ada di tabel awal, CO2 biasanya sering digunakan sebagai pelarut. Temperatur kritis yang rendah yang hampir mendekati temperatur lingkungan, ya tadi sekitar 31 yang dapat dilihat di tabel. Kemudian supercritical CO2 memiliki tekanannya juga sekitar 7,38 MPa. Kondisi tersebut relatif mudah untuk dicapai, tidak terlalu banyak energi yang dibutuhkan. Nah, di sini CO2 sudah menunjang green engineering yang kedua, yaitu adalah hemat energi. Yang pertama tadi karena dia ramah lingkungan, terus kemudian nanti kalau kita menggunakan solvent CO2, maka residu yang dihasilkannya juga tidak terlalu berbahaya, ya kan? Terus kemudian dia juga bisa lebih hemat energi karena suhu dan juga tekanannya yang tidak terlalu tinggi. Adapun keuntungan dan kerugian dari ekstraksi dengan CO2, keuntungannya degradasi molekul stabil, kemudian selektivitasnya tinggi, kemampuan pelarut dapat dikontrol dengan mengatur tekanan dan temperatur, kekentalan rendah, ekstraksinya cepat. Kerugiannya mungkin terkait dari biaya-biaya yang tinggi dan juga operatornya harus memiliki skill yang tinggi atau sudah berpengalaman. Nah, ini adalah gambar bagaimana supercritical CO2. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan fase dari karbon dioksida atau CO2-nya. Terus kemudian temperaturnya akan semakin meningkat, gambarnya sebagai berikut. Kemudian semakin meningkat lagi temperaturnya, sehingga dia tidak lagi dapat dibedakan antara suhu dan juga tekanannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dari ekstraksi. Yang pertama ada suhunya, ada tekanan, kemudian ada kelarutan produk, struktur dan ukuran partikel bahan, serta massa CO2 per bahan baku. Ada yang steady state dan juga yang non steady, ya. Seperti biasa. Nah, ini contohnya ada seperti ekstraksi dari teh, terus kalau yang ini seperti ekstraksi dari misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ekstraksi dari biji kopi itu adalah pengambilan kafein dalam kopi menggunakan supercritical CO2. Biasanya pada ekstraksi biji kopi ini menggunakan VOC seperti methylene chloride. Nah, ini bisa digantikan ekstraksi biji kopi ini menggunakan solvennya yaitu CO2. Kadangkala supercritical fluid CO2 ini bisa dikombinasikan dengan kosolven yang lain. Jadi kayak misalnya suatu proses produksi mungkin sudah harus menggunakan solvent tertentu. Nah, bisa digabungkan dengan si CO2 gitu. Jadi menggunakan gabungan antara CO2 dan juga si solvent dari
proses tersebut yang memang sudah harus di situ. Hal tersebut misalnya CO2-nya bertujuan untuk meningkatkan kelarutan beberapa molekul organik. Nah, CO2 itu ini misalnya menggunakan CO2 yang cair. Jadi ketika menggunakan CO2 yang cair, di sini bisa dilihat dari CO2 disimpan di dalam CO2 tank, kemudian baru masuk ke kolom ekstraksi, kemudian ke preheater, kemudian di kondenser evaporator, terus kemudian di sini akan diperoleh yang namanya ekstrak gitu ya, yang namanya ekstraknya. Atau misalnya di sini di rekompresor, kemudian di after cooler, sehingga di sini kan bisa kondensernya ini bisa diperoleh ekstrak dan juga CO2-nya bisa dikembalikan ke CO2 tank, kemudian baru digunakan lagi untuk ekstraksi. Bedanya ketika menggunakan supercritical CO2, ya di sini CO2 disimpan dalam CO2 tank, terus kemudian dipompa ke HE, masuk ke kolom ekstraksi, kemudian dia di sini akan diseparator untuk mendapatkan ekstraknya, ya. Terus kemudian CO2-nya dikembalikan lagi, terus kemudian di sini di evaporator lagi untuk dapat sisa ekstrak yang masih ada di CO2 tersebut, mungkin masih ada di aliran tersebut, kemudian baru CO2-nya di-recycle kembali. Jadi bisa digunakan kembali. Nah, industri yang telah menerapkan prinsip ekstraksi dengan CO2 itu ada macam-macam. Tadi yang seperti saya bilang ada biji kopi, terus kemudian ada teh, kemudian ada bubuk coklat, ekstraksi minyak, ini sudah banyak juga. Kemudian tanaman rempah, obat, dan aromatik. Nah, berikutnya ini ada apa ya namanya video. Nah, ini videonya. Sebelumnya, saya ingin memastikan dulu apakah videonya sudah tertampilkan dan ini apakah suaranya terdengar. Bagaimana? Apakah videonya sudah tertampilkan dan terdengar? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Silakan diperhatikan videonya. Sebentar. At the boundary, the element experiences a fusion of the phases. Imagine an ice cube melting or water boiling. On the phase diagram, there exist two interesting points, the triple point and the critical point. The triple point, the intersection of all three phases,
is the temperature and pressure at which the solid, liquid, and gaseous forms of a pure substance coexist in equilibrium. The particles of the substance are loosely arranged between the rigidity of a solid and the free movement of a gas. The critical point is the end point of the phase equilibrium between liquid and gas. Beyond this point, they're indistinguishable and form a supercritical fluid, which is a substance that behaves like a gas but still dissolves substances like liquids do. Supercritical fluids are useful because they allow us to extract one substance from another. In many ways, a supercritical fluid's function can be similar to that of water, a liquid solvent. For example, to extract an object's salt coating, we can coat the object in water to dissolve the salt, then boil the water to leave the salt behind. This works because salt and water evaporate at different temperatures and pressures. In the case of supercritical fluids, we can dissolve a substance, then lower the pressure to turn the supercritical fluids into gas. This causes previously dissolved particles of the substance to fall down for easy collection. Compared to regular liquids, supercritical fluids have the advantage of flowing more easily. This lets them quickly spread dissolved substances to make space for more, meaning they dissolve things faster. Because gas-like supercritical fluids are unaffected by surface tension, we can also get to spots that regular fluids can't get to. One application of supercritical fluids is the decaffeination of coffee. Previous decaffeination processes used dichloromethyl, a chemical known to cause cancer. So coffee beans required treatment after decaffeination to ensure their safety. These processes also remove oils from the bean, ruining their taste and texture. Nowadays, we use supercritical CO2 instead. The CO2 passes over the coffee beans, dissolves their caffeine, then releases the caffeine once the pressure drops and the CO2 becomes gas. The bean's oil is left unchanged, and up to 95% of the caffeine is reclaimed for use in other products, like energy drinks or caffeine pills. Among other uses, supercritical fluids can extract proteins like triterpenes, antioxidants, and tetraterpenes, keratins. Supercritical CO2 can be used to extract vitamin E from fruits and vegetables, or even isolate floral fragrance from flowers. Near the critical point, substances rapidly fluctuate between liquid-like and vapor-like qualities, resulting in a cloudy appearance. This phenomenon, called critical opalescence, has fascinated scientists for centuries and has been observed in a series of substances, most popularly CO2. Scientists at Brown University recently observed the critical opalescence in liquid helium for the first time, suggesting that this phenomenon is universal. Here's a video of their experiment. We heat the liquid helium at about 4.2 K, and we can see the liquid start boiling. After about 5 minutes, the liquid level gradually disappears and the substance enters its supercritical phase. Then we stop heating the liquid when the temperature reaches 5.4 K. The liquid temperature lowers, and as it approaches the critical point, critical opalescence occurs at about 5.23 K. The fluid becomes cloudy because of the density fluctuation. As the temperature drops further, the liquid level reappears, indicating the phase separation between liquid and vapor. This video would make Albert Einstein very happy, since it helps prove the theory he proposed in his paper on the theory of opalescence. Nah, itu tadi adalah video tentang supercritical. Nah, di situ kan ada contohnya tentang supercritical dari CO2 untuk proses di biji kopi itu tadi. Nah, kalau misalnya menggunakan pelarut yang pada umumnya itu tadi, misalnya pelarutnya itu tadi adalah menggunakan dikloro Heat fluctuate nah oxidants ini and fruits and vegetables. Heat fluctuate supercritical CO2 instead. Treatment after decaf is the decaffeination of coffee, did by phase 1. Nah, kalau di sini ini sebelumnya saya ingin jelaskan dulu per tahap di video ini. Nah, kalau tadi itu yang di awal-awal itu adalah penjelasan tentang fase dan bagaimana mencapai ke
titik kritis tersebut. Nah, ketika sudah melewati titik kritis tersebut, maka antara fase vapor dan juga fase liquidnya itu tidak dapat dibedakan. Nah, perbedaannya itu adalah dari liquid dan supercritical fluid. Nah, kalau misalnya yang liquid ini, nah ini kayak penyebaran untuk liquidnya itu tidak bisa mencapai ke molekul keseluruhan gitu ya. Kalau berbeda dengan supercritical fluid itu pergerakannya lebih luas. more, meaning it dissolves things faster. Because gas-like supercritical Nah, ini karena di sini kalau liquid ini kan ada tegangan permukaannya di sini. Nah, sementara kalau supercritical fluid itu tidak ada tegangan permukaannya. Jadi kalau liquid itu hanya sampai tegangan permukaannya itu saja. Tapi kalau supercritical fluid itu bisa sampai ke lebih luas gitu ya. Jadi banyak yang dicapai sehingga ketika menggunakan supercritical fluid maka molekul-molekul yang terekstrak tersebut akan lebih banyak juga. fluids are unaffected by surface tension. They can also get to spots that regular fluids can't get to. One application of supercritical fluids is the decaffeination of coffee. Previous decaffeination processes use dichloromethanes. Nah, misalnya ini kalau misalnya untuk proses untuk dekafeinisasi dari kopi ini atau biji kopi ya untuk mengambil kafein dari biji kopi tersebut itu pada zaman yang lalu itu bisa menggunakan diklorometan. Nah, diklorometan ini dikenal sebagai chemical yang berbahaya karena bisa menyebabkan kanker. The chemical known to cause cancer. So coffee beans require treatment after decaffeination to ensure their safety. These processes also remove oils from the bean, ruining their taste and texture. Nowadays, we use supercritical CO2 instead. The CO2 passes over the coffee beans. Nah, ini ya gambarnya ini ada CO2 atau di sini untuk mengekstrak dari biji kopi ini. Jadi menggantikan yang tadi diklorometan menggunakan CO2. Nah, apakah semua jenis bahan baku ini bisa sih menggunakan CO2? Itu tentu saja jawabannya tidak semuanya bisa. Itu tergantung dari karakteristik dari bahan baku tersebut juga. Dan tentunya melalui proses penelitian-penelitian terlebih dahulu ya, melalui penelitian terlebih dahulu. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah dilakukan penelitian, tetapi ada pula yang mungkin masih perlu pengembangan. Jadi kayak misalnya ada beberapa misalnya kayak pengambilan minyak atsiri atau minyak tertentu yang bisa menggunakan supercritical CO2 dari bahan baku apa, terus kemudian ekstraksinya menggunakan supercritical CO2, maka itu bisa. Ada juga yang mungkin tidak bisa menggunakan supercritical CO2 langsung. Jadi kita perlu solvent, tetap perlu solvent yang sesuai di situ. Ya, yang memang sesuai di situ. Nah, kemudian untuk mendukung supaya kemurnian yang didapat dari ekstraksi tersebut lebih tinggi ya, supaya bisa terekstrak secara keseluruhan, hampir keseluruhan, maka didukung dengan supercritical CO2. Jadi tadi solvent plus supercritical CO2. Nah, ini nanti mungkin ada datanya. Silakan nanti mungkin yang ingin tahu bisa dicari sendiri. Jadi ada datanya apa saja jenis-jenis proses atau bahan baku yang bisa diekstraksi dengan menggunakan supercritical CO2. Apa saja yang mungkin harus menggunakan solvent tertentu, terus kemudian baru bisa didukung dengan menggunakan supercritical CO2 tersebut. Jadi ada banyak macamnya. Nah, terus kalau yang ini, video yang bagian ini adalah dari gas helium, ya, gas helium. Kemudian di sini ada kita panaskan sehingga menjadi liquid helium pada suhu 4,2 Kelvin. Kemudian liquidnya di sini mulai boiling. And you can see the liquid start boiling. After about 5 minutes, the liquid level gradually disappears and the substance enters its supercritical phase. Nah, ketika sudah mencapai titik kritisnya ya, sampai mencapai ke titik kritisnya, dia akan masuk ke
level yang mana liquidnya di sini mulai kayak hilang gitu ya, kelihatannya di sini seperti hilang. Substance enters its supercritical phase. Then we stop heating the liquid when the temperature reaches 5.4 K. The liquid temperature. Nah, ketika sudah mencapai suhu kritisnya, ya kita hentikan proses pemanasannya. Nah, di sini baru terjadi yaitu mencapai ke titik kritisnya. And as it approaches the critical point, critical opalescence occurs at about 5.23 K. The fluid becomes cloudy because of the density fluctuation. Nah, di sini seperti kayak cloudy, seperti berkabut gitu ya. Ini adalah gambarnya sebagai berikut. Berikutnya ini juga ada video And I think this heater is about a couple acrylic on the front and the back. It's designed to be accurate reading. Nah, yang ini adalah untuk melihat yang tadi kan gas helium. Nah, ini untuk yang supercritical dari CO2. Sebenarnya sama saja. Di sini kita bisa lihat You can see the CO2 is starting to boil. di dalam sini mula-mula ada liquid CO2, terus kemudian dipanaskan. Okay, now the boiling has pretty much stopped. You can still see some density changes in the liquid there, but at this point there's no more bubbles. Transition from the liquid to the gas phase is almost done. So let me give it another shake. And as you can see, something interesting is happening. There's no more dividing line between the liquid and gas inside there. Di sini setelah dipanaskan terus kemudian mencapai titik kritisnya, di sini tidak ada lagi garis yang memisahkan antara fase liquid dan juga fase gas di sini ya. Jadi kayak hilang gitu. Seperti hilang. Terus kemudian di sini seperti kayak berkabut gitu. So I'm going to unplug the heater. Kemudian baru dimatikan ya. Pemanasannya dimatikan. And give it a few minutes for the cloudiness to subside. As you can see, what we're left with here is one phase basically inside the chamber. The CO2 has gone supercritical, meaning that the density between the liquid phase and the gas phase eventually became so similar that they blended together. So it's all one continuous phase in there. Now to transition back, what I'm going to use is just a piece of dry ice. I'm going to hold it against the aluminum on the outside so it doesn't temperature quickly. So check this out. Surprisingly, this actually works better with just water ice since
melt and makes a nice contact between them. But it isn't disappears. As you can see, we're back to two phases. So I built this. Nah, di sini terlihat bahwa tadi kan mula-mula ada liquid CO2, terus kemudian dipanaskan, ya diberi panas sampai temperatur kritisnya, sehingga ketika mencapai temperatur kritisnya antara fase liquid sama fase gasnya bercampur jadi satu atau tidak dapat dibedakan, ya tidak dapat dibedakan, terus kemudian seperti berkabut gitu. Nah, kemudian pemanasannya dihentikan. Nah, terus kemudian ketika suatu ini tadi di gambar ini kemudian diberikan dry ice untuk menurunkan temperaturnya, baru terlihat lagi perbedaan antara dua fase tersebut, yaitu antara fase gas dan juga fase liquidnya. Nah, itu yang namanya supercritical CO2, yang mana kondisi superkritis yaitu antara fase uap dan fase liquidnya itu tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dibedakan. Nah, berikut ini adalah tadi kan saya bilang kalau salah satu contoh supercritical selain kopi itu adalah ekstraksi dari minyak. Nah, ini dia ingin mengekstraksi minyak dari lavender. Jadi di sini gambarnya ya, yang di sebelah kanan itu adalah tabung CO2, yang di sebelah kiri itu adalah tabung dari ekstraktornya. Nah, di sini itu sudah ada si lavendernya itu tadi yang masuk ke sini untuk diekstrak oilnya. Nah, terus kemudian tadi alatnya udah disetting ya, ini karena sudah sudah teknologi, jadi di sini sudah disetting tekanannya, tekanan kritisnya CO2 tersebut. Jadi sudah masuk ke setting di sini, ketika nanti CO2-nya input, nanti dia sudah tersetting sendiri di sini. Nah, ini setelah prosesnya selesai, itu tadi dari lavendernya udah terekstrak semua jadi kering gitu.
water interact with more material on the inside? This design is a low pressure vessel, so it can tighten in public. Nah, ini adalah hasil dari minyaknya tadi yang diperoleh. Nah, ini kan masih skala laboratorium atau masih skala penelitian. Nah, yang seperti saya bilang tadi, apakah semua jenisnya itu bisa diekstrak menggunakan CO2? Nah, semuanya itu perlu penelitian lebih lanjutnya dengan melihat dari kriteria dari bahan bakunya, terus kondisi-kondisinya gitu ya. Seperti ini contohnya dari lavender, terus dilakukan penelitian dengan menggunakan alat yang udah cukup maju. Nah, terus kemudian di sini dialirkan gas CO2 di situ sehingga tadi itu seperti lavendernya itu seperti kering gitu. Nah, di sini pun terlihat bahwa hasilnya ada minyaknya seperti ini. Nah, ini hasilnya minyaknya ini yang tertampil di layar yang dihasilkan dari proses ekstraksi CO2 dari lavender tersebut. Ini yang terakhir, video yang terakhir. The extraction system has three main components: the extraction vessel, the separator, and the accumulator. First, the extraction vessel is filled with the cannabis plant material, known as trim. The system is then charged with liquid CO2 until a desired temperature and pressure is reached within the extraction vessel. Once the CO2 is set to the correct temperature and pressure, the system is able to extract the essential oils from the trim. We capture the CO2 in between its liquid and gas state, which is called its supercritical state. Due to the pressure and temperature, the CO2 wants to be a liquid and a gas, but it's neither. It takes on the properties of both elements, which allows it to diffuse through solids like a gas and dissolve materials like a liquid. The CO2 in cannabis mixture flows from the extraction vessel to the separator, where the pressure is low. Due to the change in pressure, the cannabis oil separates from the less dense CO2, and the CO2 is recirculated through the closed-loop system. The cannabis oil is then removed from the separator and prepped for further processing. During extraction, the CO2 solvent is contained in the system. Jadi ini contoh alatnya untuk proses di industri contohnya ya. Tadi ada yang jelas ada tabung dari CO2-nya, kemudian ada tangki untuk ekstraksinya dan juga untuk separatornya. Setelah proses ekstraksi di tangki separator untuk memisahkan gas CO2 dan juga ya itu tadi dari hasil dari ekstraknya tersebut. Nah, itu tadi adalah kuliah singkat tentang ekstraksi dari CO2. Saya harap dengan adanya kuliah singkat ini dan juga beberapa video yang sudah saya tampilkan dapat menambah pengetahuan baru bahwa ekstraksi itu tidak hanya yang cair-cair ataupun padat cair, tetapi juga ada yang namanya ekstraksi CO2 menggunakan gas CO2, yaitu kondisinya bukan CO2 cair, tapi pada saat kondisinya adalah CO2 supercritical. Nah, ada beberapa alasan menggunakan CO2 supercritical selain dia kemurniannya tinggi, kemudian kondisi operasinya pun tidak terlalu tinggi atau bisa hampir seperti kondisi di lingkungan. Terus kemudian CO2 ini juga mudah untuk diperoleh. Terus kemudian memiliki sifat yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar.
Nah, untuk kuliah CO2 ini atau ekstraksi CO2 ini tidak ada perhitungan, sehingga di sini kita ada yang namanya tugas. Nah, tugasnya di sini kemarin saya lihat jumlah mahasiswanya kalau nggak salah 56, ya. Itu saya nggak tahu itu apakah semuanya hadir di sini. Sepertinya tidak hadir semua. Tapi di sini silakan yang hadir membuat kelompok masing-masing beranggotakan 3 mahasiswa. Karena di sini yang hadir ada 48. Ya, sepertinya cukup kalau satu kelompok, maksudnya pas untuk kalau satu kelompok yaitu 3 mahasiswa. Jadi yang mengumpulkan hanya yang hadir di sini ya, yang hadir kuliah. Nanti kalau misalnya ada nama yang tidak, ini kan saya juga nanti absen ya, nanti kita absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir di kuliah ini tetapi mengumpulkan tugas itu tidak ada nilainya. Jadi yang ada nilainya hanya yang hadir pada pagi hari ini gitu ya. Terus kemudian kelompoknya masing-masing beranggotakan 3 mahasiswa. Tugasnya mencari jurnal, usahakan yang 5 tahun terakhir ya, pasti banyak jurnal-jurnal yang 5 tahun terakhir. Jurnalnya nanti dikumpulkan juga. Nah, ini jurnal tersebut terkait proses ekstraksi solut atau produk dengan solvent tertentu. Misalnya contohnya tadi kayak biji kopi menggunakan diklorometan. Proses ekstraksinya adalah yaitu mengompakkan biji kopi dengan diklorometan, terus bagaimana proses ekstraksinya, kemudian hasil produknya bagaimana gitu ya. Mungkin kalau di jurnal tersebut membahas yield ataupun hasilnya kan pasti kalau ekstraksi terkait yield ya, yieldnya bagaimana, terus kemudian karakter dari produknya itu kalau misalnya menggunakan diklorometan tadi itu bisa berbahaya karena menyebabkan kanker, misalnya seperti itu dijelaskan pula. Terus kemudian bandingkan dengan jurnal lain yang menggunakan sama tadi seperti ekstraksinya sama, yaitu produknya adalah kopi, sama-sama produknya kopi, yang satu menggunakan ekstraksi menggunakan diklorometan, yang satunya menggunakan supercritical CO2. Kemudian compare keduanya, mungkin dari yield-nya, terus karakteristik produknya, atau mungkin yang lain-lainnya yang dibahas di jurnal tersebut. Silakan dibahas di situ, di-compare kedua jurnal tersebut, terus kemudian ternyata nanti akan berikan kesimpulan kalau misalnya menggunakan solvent diklorometan diklorometan tadi seperti bagaimana, terus kalau misalnya menggunakan CO2 tadi bagaimana gitu ya. Silakan di-compare, terus kemudian buat kesimpulan kaitkan dengan teknik produksi besi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, itu yang dibuat review dari kedua jurnal tersebut. Nah, namun jika jika misalnya nanti kalian menemukan jurnal yang memang sudah membahas atau mengcompare kedua ekstraksi tersebut, misalnya sudah ada jurnal yang membahas tentang biji kopi dengan pelarut diklorometan, dan juga ada biji kopi dalam satu jurnal tersebut juga membahas ekstraksi biji kopi dengan pelarut supercritical CO2, juga tidak apa-apa, langsung dibandingkan dari satu jurnal tersebut kalau memang ada. Tetapi kalau memang terpisah, silakan dicari kedua jurnal tersebut, terus kemudian baru di-compare. Usahakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain jenis jurnal itu banyak, usahakan berbeda ya dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, ini terlebih dahulu silakan membuat kelompoknya bebas, saya tidak memilihkan tapi bebas kelompoknya. Kemudian mencari jurnalnya. Sebelumnya ini sudah saya upload di ULS. Bagi yang sudah mencari, silakan nanti saya berikan waktu 1 SKS berikutnya untuk mereview bersama 3 anggota ini, 3 mahasiswa ini, mereview bersama, terus kemudian reviewnya diketik saja. Saya harapkan di sini reviewnya diketik ini bukan copy paste ya, bukan copy paste dari jurnal, tetapi diterjemahkan dengan bahasa sendiri sehingga hasilnya itu adalah memang hasil pembahasan bersama, review bersama, terus kemudian dibahas, kemudian diketik sesuai dengan kata-kata sendiri.
Ini minimal 2 halaman tanpa judul ya. 2 halaman ini hasil dari review saja, bukan 2 halaman hasil review dan halaman judul, tetapi 2 halaman ini tanpa halaman judul. Jadi kalau misalnya ada halaman judul, totalnya ada 3 halaman minimal. Dengan formatnya seperti biasa, Times New Roman fontnya 12, versinya 1,5, marginnya adalah 4343. Berikut untuk tugasnya. Nah, ini nanti dikerjakan selama 1 SKS, jadi dari jam 8.50 ini nanti sampai jam 9.45. Nah, ini karena tugasnya adalah kelompok, waktunya juga waktunya itu 55 menit ya. Ini nanti yang dikumpulkan adalah hasil reviewnya dan juga jurnalnya ya. Hasil review dan juga jurnalnya. Terus kemudian ini karena tugasnya kelompok, nanti saya berikan waktu, silakan untuk live Zoom, silakan membuat Zoom sendiri, beranggotakan 3 tadi untuk diskusi gitu ya, untuk diskusi. Untuk tugas dan materi yang saya berikan pada pagi hari ini mungkin ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, apakah semua ya? Mau tanya, itu jurnalnya harus dilampirkan juga di ULS, tak, Bu? Iya, sekalian dilampirkan juga ya di ULS. Nah, itu karena tadi saya bilang kelompok, silakan nanti semuanya tetap misalnya beranggotakan 3 ya. Tapi ini kayaknya ada yang bertambah baru masuk atau baru join karena disconnect. Jadi misalnya beranggotakan 3, si A, si B, dan si C. Tiga-tiganya ini nanti salah satu saja yang mengupload ya, salah satu. Tapi dituliskan ya anggotanya dan NRP-nya. Salah satu misalnya si A saja yang mengupload gitu ya. Tuh. Nah, itu nanti diupload, yang diupload adalah jurnalnya dan juga hasil reviewnya gitu. Nah, misalnya ini tadi ini baru ada yang masuk juga, totalnya ada 51 ya, 51 mahasiswa. Kalau misalnya tidak genap bertiga ya, tidak pas bertiga, boleh berempat. Jadi 3 sampai 4 orang disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Tapi maksimal 4 ya, maksimal 4. 3 sampai 4 orang. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tugas dan materi pagi hari ini? Untuk tugasnya ini nanti Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Silakan. Ini untuk jurnalnya, kalau misalkan ada yang sama untuk tabnya itu gimana, Bu? Apakah boleh? Kalau jurnalnya, misalnya nih ya, seharusnya, misalnya ini ada satu jurnal yang menggunakan ekstraksi solvent biasanya, dan itu sama dengan yang lain, tetapi kalau misalnya super kritisnya itu, maksud saya kalau kedua-duanya sama itu ya, solvent dan super kritisnya sama, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau misalnya salah satunya ada yang sama itu tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya keduanya sama, itu usahakan jangan sampai gitu ya. Tapi kalau misalnya judulnya sama, itu tidak apa-apa gitu. Atau salah satunya saja yang sama, nggak apa-apa. Jangan sampai dua-duanya sama, nanti kan berarti bisa saling diskusi dengan kelompok yang lain. Nah, usahakan berbeda gitu ya. Misalnya yang satunya itu kan banyak ya macamnya, misalnya biodiesel. Biodiesel pun bahan bakunya aja banyak macamnya. Nah, itu nanti solventnya pun banyak macamnya. Nah, mungkin super kritikal-nya ya itu saja bisa sama, tapi kan yang dengan solvent lainnya atau dengan bahan baku yang lainnya kan pasti berbeda, gitu. Usahakan berbeda. Nah, ini nilai tugasnya juga ada bobot tertentu untuk menunjang nilai UAS-nya gitu ya.
Dan materi ini tidak ada di UAS, jadi nilai UAS-nya murni dari nilai tugasnya ini. Jadi usahakan dikerjakan semaksimal mungkin. Waktunya 50 menit nanti. Terakhir submit jam 9.50 di ULS. Satu kelompok cukup perwakilan satu saja. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, mungkin bisa menyalakan videonya dulu semua untuk absensi. Silakan dinyalakan terlebih dahulu videonya. Oke, masih ada yang belum menyalakan video. Saya screenshot dulu di halaman pertama. Kemudian saya screenshot di halaman kedua. Ini masih ada Patricia, Gabriela, Janice, Tan, Evander. Silakan menyalakan videonya terlebih dahulu. Priscilla, Janice, ada Verina yang belum menyalakan. Oke, saya screenshot dulu halaman yang kedua. Saya screenshot kemudian halaman yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tugasnya saya tunggu. Silakan berdiskusi melalui Zoom sendiri ya. Saya tidak mengontrol, saya hanya mengontrol dari hasil tugasnya nanti bagaimana. Oke. Silakan berdiskusi melalui Zoom sendiri untuk anggota kelompok masing-masing. Terima kasih, saya tunggu hasil tugasnya nanti di ULS. Selamat pagi. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Thank you, Teh. Ya.